99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama tersebut, dijamin masuk surga. Apa ahsa yang dimaksud? Kemarin, memahami, mengerti, dan meyakini makna dari nama-nama itu. Seperti kemarin, contoh kemarin. Kenapa nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, hampir tiap hari berbuat maksiat, sering berzina, minum khamar, berjudi, dibikin kaya oleh Allah, dibikin sehat oleh Allah. Jawabnya apa? Iya, ini nama Allah. Karena Allah, ia bernama dan bersifat Ar-Rahman. Karena Allah itu Ar-Rahman. Maka yang dikasih oleh Allah, yang diberi rizki oleh Allah, yang dibikin sehat oleh Allah, yang dibikin bahagia oleh Allah, bukan cuman yang sholat, bukan cuman yang saum, bahkan koruptor, bahkan pelacur, bahkan germo, bahkan Yahudi, bahkan orang jahat pun dikasih makan, dikasih minum, dikasih rizki, dikasih sehat. Kenapa? Karena Allah namanya Ar-Rahman. Jadi nama Allah itu ada maksudnya, ada sifatnya. Beda dengan nama ibu. Kenapa ibu namanya Wati misalnya? Karena apa? Ya nggak bisa jawab. Nggak ada ya. Kenapa bapak namanya Pak Soleh? Oh, karena saya soleh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau begitu kasih aja nama soleh semua. Pasti soleh. Berapa banyak nama soleh, tapi jarang sholat, subuh kesiangan, sering berbuat maksiat, padahal namanya soleh. Itulah nama orang. Itulah nama jin. Itulah nama yayasan, nama ormas. Ya. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Ada ormas namanya bagus. Pembela masyarakat misalnya. Ormas pembela masyarakat. Kenyataannya ya malak-malakin masyarakat. Ya kan? Meres masyarakat. Padahal namanya pembela masyarakat. Ada nggak itu? Ada. Karena itulah nama makhluk. Nggak sesuai dengan kenyataan. Ya kan? Oleh karena itu kemarin gimana? Kalau kita ngasih nama anak kita, cucu kita, cici kita, nggak usah? Nggak usah? Nggak usah yang nggak usah yang berarti. Nggak usah yang hebat-hebat. Ya. Nggak usah yang, ya kayak tadi lah soleh. Kan bagus sekali kan? Hah? Kalau jadi doa berarti nama-nama para nabi, para rasul nggak ada yang doa dong. Kan bukan begitu maksud doa kemarin kita bahas. Ayo coba diingat. Nama itu doa maksudnya apa? Coba ayo, ada yang masih ingat? Nama itu doa, betul. Maksudnya apa? Bahwa nama itu mengandung doa. Ya udah kasih namanya Rabbana Atina. Apa begitu? Namanya siapa? Yang kedua namanya Robbi Firli. Ya, tentu tidak seperti itu. Nama itu doa, artinya begini. Ketika kita kasih nama kita Ibrahim misalnya, berarti kita sedang berdoa, berharap, memohon supaya anak kita itu mencontoh akhlak Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Ibrahim, tauhidnya Nabi Ibrahim, begitu. Kan sudah ada. Begitu pula ketika kita kasih nama anak kita Musa, atau Isa, atau Umar, atau Utsman, atau Ali,
Berarti kita memohon, berdoa, berharap supaya anak kita itu mencontoh seperti Ali, seperti Utsman, seperti Umar, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Gitu. Oleh karena itu, tadi, udah nama itu jangan yang hebat-hebat mengandung arti. Ya. Ada apa contoh kemarin? Ya banyaklah contohnya ya. Ada cahaya agama, bulannya agama, matahari agama. Matahari agama apa? Syamsuddin. Bulannya agama, Komaruddin. Cahaya agama, Nuruddin. Ini tidak baik nama-nama seperti itu. Ya kalau sudah terlanjur ya udahlah ya. Jangan diulang. Ya. Udah nama yang sederhana seperti para nabi, para rasul ya. Ibrahim, Ismail, Musa, Isa. Sudah ada Isa tetangga ya Harun. Harun udah ada no, keponakan ya Daud. Daud udah ada, Yusuf, banyak banget. Tinggal pilih, nggak usah mikir. Jangan yang susah-susah. Atau nama para sahabat, bisa Umar, bisa Utsman, Ali, Zubair, Tolhan, dan seterusnya. Banyak sekali. Ngapain mesti ngarang-ngarang? Pakai singkatan-singkatan. Ya kan? Bapaknya Jawa, ibunya Sunda, Wanda, nggak ada nama begitu-begituan. Jadi nama contohlah para nabi, para rasul, para sahabat. Sederhana dan satu. Ya kan? Kemarin kita bahas nama lengkap Nabi Ibrahim siapa? Nama lengkap Nabi Musa siapa? Nama lengkap Nabi Harun siapa? Nama lengkap Nabi Adam siapa? Iya, satu doang. Udah lengkap sekali itu. Ya, udah lengkap sekali. Nggak kayak kita. Kok cuma satu? Lengkapnya apa? Ya udah lengkap sekali. Kalau mau dua ya dengan ayahnya. Kalau mau tiga berarti dengan kakeknya. Kalau mau empat dengan buyutnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Dengan demikian, kita bisa tahu, sekalian ngajarin anak kita, bahwa kakekmu namanya Fulan, buyutmu namanya Fulan, ayahnya buyut Fulan, kakeknya buyut Fulan. Ya. Nah, ini jarang. Ya. Ibu insya Allah ingat ya, nama ayah lah, pastilah. Nama kakek? Kadang-kadang suka lupa ya. Banyaklah yang tahu nama kakek. Ayahnya kakek? Udah mulai gelap nih, ya kan? Ayahnya kakek udah mulai gelap nih, ya kan? Apalagi kakeknya kakek. Padahal ini bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Rasul itu tahu sampai ke Nabi Ibrahim. Abu Bakar itu sampai belasan ke atas, bahkan puluhan. Ini bagian dari sunnah. Mengetahui kakek kita, ayahnya kakek, kakeknya kakek, dan seterusnya. Apalagi kemarin? Kita lanjut saja ya. Kita mulai masuk. Jadi kemarin kita belum masuk ke kitab. Kita sekarang mulai masuk ke kitab. Ada yang punya kitab, Bu? Fikih Asmaul Husna. Tulisan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar. Hafizahullah. Beliau masih hidup. Sering, insya Allah Ibu sering mendengar suaranya di radio-radio ya. Ya, yang bawa kitab mungkin sama halamannya dengan saya, halaman 11.
Halaman kadang berbeda ya. Tidak semuanya sama. Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah bagi kita setiap kali melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan haram, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Dan sepertinya kaum muslimin punya fitrah. Ya. Mungkin ibu ngalamin atau ibu punya teman, setiap kali mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau ngidupin mesin, bismillah. Mau tanda tangan, bismillah. Karena udah terbiasa. Ya. Begitu mau nabokin orang, bismillah nggak? Bismillah nggak kira-kira? Kurang ngajarin, bismillah. Bismillah. Enggak. Ya. Itu kita semua punya fitrah. Punya fitrah, nabokin orang itu nggak baik. Jangan baca bismillah. Begitu juga itu bapak-bapak yang masih ngerokok itu. Mungkin suami ibu. Enggak, kita pas mau makan bismillah. Begitu ngerokok enggak? Bismillah. Enggak. Ya. Berarti dia ngaku. Ngerokok itu tidak baik. Ya kan? Kita diberi fitrah. Tahu fitrah Bu ya? Sifat dasar. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngasih tahu dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Kita punya perasaan sendiri. Ini nggak benar, ini salah. Untuk hal-hal tertentu ya, tidak semua hal. Untuk hal-hal tertentu, nggak pernah ngaji, nggak pernah dengar nasihat. Tapi ketika dia mau diboncengin sama suami tetangga, dia nggak mau. Ya, ada fitrah, nggak mau, ini nggak pantas, gitu ya. Padahal dia nggak pernah dikasih dalilnya. Fitrah, fitrah itu sifat dasar. Ya, ada hal-hal tertentu yang ghairu mahdhah tentunya ya, bisa mengerti walaupun tanpa tahu ayatnya, tanpa tahu hadisnya. Ya. Termasuk meyakini bahwa Tuhan kita Allah ada di atas langit sana. Itu fitrah. Belum baca ayat, belum baca hadis, itu sering kan orang-orang tua kita, ya udahlah, kita serahkan saja kepada yang di atas. Ini fitrah. Fitrah manusia, padahal dia belum tahu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa aamintum man fis sama, bahwa Allah berada di atas arsy, di atas langit sana. Tapi fitrah. Gitu. Nah, fitrah ini akan rusak. Fitrah ini akan rusak dengan dirusak oleh subhat. Maka hati-hati ibu belajar ngaji kena subhat. Ya, hari ini subhat di mana-mana. Tokoh, ustadz, kiai, tapi mengatakan semua agama sama. Semua agama bisa masuk surga. Jangan merasa benar sendiri. Ya, ya gimana nggak merasa benar, orang ini keyakinan. Ibu yakin nggak? Kalau satu-satunya yang benar di mata Allah cuma Islam, yakin nggak? Kalau nggak yakin, kita nggak jadi ngaji ini. Nah. Ngaji itu dulu dah. Ibu pasti yakin. Sebagaimana orang Hindu juga yakin, yang benar pasti Hindu, yang Buddha juga yakin, yang benar pasti Buddha. Masa kita bilang jangan merasa yakin, jangan merasa benar sendiri. Tentu merasa benar karena ini sebuah keyakinan. Kecuali sekedar makanan, minuman, model pakaian, bebas. Ini keyakinan. Ketika kita meyakini agama Islam, kita peluk Islam, tentu kita yakin di luar Islam, neraka selama-lamanya. Dan itu kata Allah, kata Rasulullah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima. Kekal di neraka selama-lamanya. Ya.
Kapan bismillah dan kapan bismillahirrahmanirrahim? Ini kita mencontoh, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau makan, mau minum, bismillahirrahmanirrahim apa cukup bismillah? Bismillah. Cukup bismillah. Rasulullah mau makan, mau minum, mau wudu, cukup bismillah. Tidak ada riwayat tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Cukup bismillah. Adapun Allahumma barik lana fima razaqtana, hadisnya dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana yang kita diajari oleh guru-guru kita dari TK, dari SD ya. Hadis ini dhaif. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi adalah bismillah. Kemudian ibadah mahdhah. Kan dalilnya tadi ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap kali perbuatan baik kok tidak diawali oleh bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus keberkahannya. Maka sekali lagi jangan lupa, makan, minum, tanda tangan, nyelah motor, ngidupin mesin, ngidupin handphone, mulai nyetrika, mulai ngepel, nyapu, nyuci, pokoknya yang baik, yang tidak haram. Awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Kecuali yang Nabi contohkan tadi, makan, minum, wudu. Nabi hanya membaca bismillah. Yang Nabi tidak contohkan, bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Apa yang Nabi tidak pernah contohkan? Apa? Nyelah motor. Nabi pernah nyelah motor? Belum pernah kan? Belum ada motor kan? Maka bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Tanda tangan, ngidupin mesin, dan seterusnya. Ini bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Bagaimana sholat? Bagaimana azan? Bagaimana qomat? Bagaimana tayamum? Bagaimana melempar jumroh? Ya. Artinya ibadah mahdhah harus mencontoh Nabi. Apakah ibu pernah dengar Rasulullah sebelum takbiratul ihram baca bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada. Nggak ada. Ucapan pertama yang keluar dari mulut Nabi ketika mengawali salat adalah Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nggak ada bismillah, nggak ada usolli, nggak ada apa lagi. Qul a'udzu binnas, kan suka ada ya. Orang sebelum sholat baca qul a'udzu, itu salah. Itu Nabi tidak pernah mencontohkan. Ucapan pertama yang keluar dari mulut Nabi sebelum sholat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan hazwal mangkibain, sejajar dengan bahu, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, tapi pertengahan. Beda dengan sujud, rapat jarinya. Beda dengan ruku, renggang. Ya, ini contoh dari Nabi SAW. Termasuk azan, qomat, nggak ada Bilal, Ibnu Umi Maktum, Abu Mahdurah mengawali azan, qomat dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Nggak ada. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau menulis Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ucapan ini boleh dibaca kapanpun, dan boleh dibaca ketika kita terkena musibah. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba
kebakaran, tiba-tiba dagangan kita busuk semua. Boleh mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Jadi ketika Allah membuat dagangan kita busuk, Allah membuat kita jatuh, tetap Allah harus kita puji. Walaupun yang mentakdirkan kita jatuh Allah, yang mentakdirkan dagangan kita bangkrut Allah, yang membuat kita sakit Allah, tapi Allah tetap terpuji. Allah tidak pernah tercela. Yang tercela kita. Al-mausufu bisifatil azamati wal jalal. Allah selalu disifati dengan sifat keagungan, sifat kebesaran. Nggak mungkin Allah mempunyai sifat kerdil, kecil, cere, cemen, apalagi rendah, nggak mungkin. Allah itu sifatnya agung, besar, tinggi. Gitu. Dan Allah selalu terpuji. Walaupun Allah, walaupun Allah sombong. Allah sombong tapi Allah terpuji. Ya. Dan satu-satunya yang berhak sombong adalah Allah. Selain Allah tidak berhak sombong. Allah berhak sekali. Ibu baca Al-Quran, ibu baca hadis, penuh dengan kesombongan Allah. Akulah satu-satunya Tuhan. Akulah satu-satunya yang bisa menciptakan. Akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua kan sebuah kesombongan, ucapan sombong. Dan itu pantas. Justru Allah tidak pantas kalau merendahkan diri. Ibu mau punya Tuhan merendahkan diri? Sembahlah aku Tuhan yang apa adanya. Terimalah aku sebagai Tuhan yang apa adanya. Aku merindukan hamba-hambaku yang menerima kekurangan-kekuranganku. Apaan itu? Tuhan apaan? Ya, justru Tuhan itu harus menyombongkan dirinya. Akulah satu-satunya, akulah satu-satunya. Yang merendahkan diri itu kita. Kita wajib merendahkan diri. Mau jenius, mau kumlot, mau profesor, doktor, raja besar, harus merendahkan diri. Nabi Musa aja ditegur. Nah, kapan Nabi Musa ditegur? Sampai berhari-hari ditegurnya. Ya, ketika Nabi Musa ditanya, ya Nabi Allah, Nabi Musa yang paling alim di muka bumi ini, yang paling tahu siapa? Ya, kata Nabi Musa, aku nggak tahu selain aku. Ya memang benar sebagai Nabi kan, sebagai Rasul kan paling alim, paling tahu. Tapi Allah nggak suka Nabi Musa menjawab seperti itu. Mestinya wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Mestinya begitu. Allah nggak suka dengan jawaban Nabi Musa. Dan begitulah Nabi ya. Setiap kali salah, pasti ditegur oleh Allah. Beda dengan kita. Kita salah, kita keliru, kita maksiat, Allah biarkan kita. Kalau nggak tobat, ya nanti disiksa di neraka. Itulah kita. Adapun para Nabi, para Rasul, ketika keliru, ketika salah, ditegur. Maka Allah tegur Nabi Musa. Suruh berguru. Sama siapa? Iya, sama orang yang gak dikenal sama sekali. Itu Khidir ini siapa? Nabi apa bukan? Rasul gak dikenal. Sementara Nabi Musa siapa yang gak kenal beliau? Nabi, Rasul. Disuruh berguru kepada orang yang tidak dikenal. Istilah kita entah berantah.
Karena ini perintah Allah, maka bismillah Nabi Musa berangkat. Ditemani oleh Yusha bin Nun. Yang akhirnya ketika Nabi Musa wafat, Yusha bin Nun menjadi nabi yang pernah berdoa memohon kepada Allah supaya matahari berhenti sebentar, tidak berjalan. Panjang itu kisahnya. Ini teguran. Ini teguran Allah kepada Nabi Musa. Kenapa tidak menyerahkan kepada Allah, yang paling alim Allah, yang paling berilmu Allah? Kenapa mengatakan aku? Maka berhari-hari mencari, ditemani oleh Yusha bin Nun. Ya, berhari-hari nggak ketemu-ketemu di pantai, di pinggir laut, entah laut mana. Ya, capek. Nabi Musa nanya sama Yusha bin Nun, masih anak muda waktu itu. Capek, kita istirahat, makan dulu, ya. Begitu mau makan, ini ikannya mana? Ikannya mana? Ya, mungkin apa udah digoreng, apa dibakar, ya. Kata Yusha bin Nun, tadi jatuh. Begitu jatuh, dia hidup lagi jalan ke laut. Kata Nabi Musa, kenapa enggak ngomong dari tadi? Itu tempat yang kita cari. Kita nyari tempat yang seperti itu. Balik lagi, benar di situ sudah ada khaytir. Lalu diajak muter-muter sampai ke berapa peristiwa? 3 peristiwa. Salah satunya membunuh anak kecil. Ya, Ibu bisa baca itu di surat Al-Kahfi. Al-ahadus samadul hayyul qayyumul kabirul muta'al. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nama Allah, ada 6 sifat Allah. Nama Allah pasti, apa kemarin? Nama Allah pasti sifatnya. Nggak mungkin nama Allah bukan sifatnya. Sifat Allah belum tentu namanya. Ya, adapun nama Allah pasti sifatnya. Beda dengan nama kita. Nama manusia belum tentu sifatnya. Tadi sudah kita bahas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama Al-Ahad. Apa Ahad? Satu. Jadi Allah itu satu, Esa. Satu apanya? Orang bilang satu zatnya, titik. Belum selesai. Kalau mengatakan Allah itu satu jumlahnya, Abu Jahal, Abu Lahab juga yakin itu. Abu Jahal, Abu Lahab yakin betul bahwa Allah itu satu. Zatnya berjumlah satu, Tuhan itu memang satu. Fitrah manusia semua meyakini bahwa Tuhan itu satu. Sampai kepada orang Nasrani, orang Hindu yang mengatakan Tuhan ada 3, itu tetap semangatnya satu. Karena secara fitrah manusia yakin Tuhan itu satu. Ya. Maka ketika para pejabat, ketika presiden, menteri mengatakan kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu orang Hindu nggak marah. Orang-orang Kristen nggak marah. Padahal katanya kan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya kan? Ketika para menteri, para presiden mengatakan Tuhan yang Maha Esa, mereka nggak marah. Karena secara fitrah manusia itu meyakini Tuhan itu cuma satu. Gitu. Dan keyakinan ini nggak cukup menyelamatkan seseorang dari neraka. Nggak cukup. Masih ada 2 lagi. Ya, maka nanti kita bahas bahwa tauhid itu bukan cuman satu. Tauhid ada berapa? Ada 3. Apa? Rububiyah,
uluhiyah, asma wa sifat. Nah, yang sedang kita belajar ini yang ketiga ini asma wa sifat. Maka saya harap ibu sudah lulus. Rububiyahnya sudah lulus, uluhiyahnya sudah lulus. Ini kan yang ketiga asma wa sifat. Kalau rububiyahnya belum lulus gimana? Mosok kuliah tapi belum tamat SMA, kuliah tapi belum tamat SMP, kan nggak mungkin, ya. Maka saya harap ibu-ibu rububiyahnya sudah paham, uluhiyahnya sudah paham, karena pembahasan kita adalah pembahasan ketiga, bukan pertama dan kedua lagi, yaitu asma wa sifat. Kenapa? Jangankan orang awam, Bu. Jangankan orang awam. Sekelas Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Orang mana? Iya, ulama besar. Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Siapa yang nggak kenal beliau berdua? Itu dalam masalah asma wa sifat sedikit tergelincir. Saya nggak mengatakan beliau salah, ya. Saya nggak mengatakan beliau berdua sesat. Saya nggak mengatakan beliau dan saya tidak ingin seperti anak-anak muda di Yaman yang Syekh bin Bas menyebut mereka sebagai haddadiyun, dari hadid, besi keras, karena terlalu keras, terlalu kasar. Mengatakan jangan baca tulisan Imam Nawawi, jangan baca tulisan-tulisan Ibnu Hajar. Enggak, kita enggak seperti itu. Ya, bahwa beliau punya kesalahan dalam masalah asma wa sifat, betul, tapi ilmu beliau luar biasa. Tulisan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, tulisan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Patut diambil ilmunya. Tapi memang betul, para ulama faham, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin tahu bahwa dalam masalah asma wa sifat, dua imam besar ini sedikit tergelincir. Apa? menakwilkan sifat-sifat Allah. Ya. Yang ibu pernah dengar, Allah itu punya apa coba? Allah ngapain coba? Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah nanti akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah bersemayam di atas arasy. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Dua, ya. Jangan jari jemari, banyak. Dengan dua jarinya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu semua ada di Al-Quran dan Sunnah. Diimani apa adanya. Rasul dan para sahabat mengimani apa adanya. Tidak dibahas di utak-atik. Nah, dua imam besar kita ini sedikit mentakwil. Terutama betis. Ya, nanti kan Allah akan menyingkap betisnya, dan itu ada di Al-Quran. Yauma yuksafu an sakin. Oleh karena itu, kita belajar mengikuti ulama-ulama kita, diawali oleh Rasul dan para sahabat. Nanti kita akan ketemu Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Udah kita diam. Jangan dibahas, jangan diutak-atik. Kalau istilah ulama, jangan ditakwil, jangan ditaktil, jangan ditafwid, jangan ditamsil. Ada 5, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya kita imani apa adanya. Bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jangan dibahas. Kalau bahas pasti puyeng, Ibu.
Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ayo dibahas. Kalau nggak puyeng. Dia itu di Masjidil Haram sholat kan ada ke barat, ke timur. Caranya gimana? Wajah Allah ada berapa? Satu kan? Apa nggak bingung kalau nggak puyeng? Makanya jangan dibahas. Udah imani apa adanya. Bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Kita nggak paham, Allah kecil. Jadi ketika kita bahas puyeng, ya istilah kita, Allah mentertawakan kita. Ya, ente nggak tahu apa-apa. Ya, Allah dengan mudahnya. Ya, nggak beda anak mahasiswa mentertawakan anak TK lah. Ya kan? Ini lebih jauh dari itu. Anak TK makhluk, mahasiswa makhluk. Kita dengan Allah, kita ini makhluk. Allah makhluk bukan? Bukan, Allah Khaliq. Jauh sekali. Maka ketika anak mahasiswa mentertawakan anak TK, Allah jauh lebih mentertawakan lagi kalau kita macam-macam. Kalau kita neko-neko. Tahu neko-neko? Ya. Kalau kita ya sok-sokan bahas. Jangan dibahas, jangan sok-sokan. Udah tangan ya tangan, wajah ya wajah, betis ya betis. Jangan dibahas. Itulah Rasul dan para sahabat. Maka mereka mempelajari akidah tauhid ini mudah. Gampang. Gamblang. As-Samad. Kita kembali ke Ahad dulu. Satu di sini. Sekali lagi. Bahwa satunya Allah itu bukan cuman zat. Tapi satu dalam perbuatan Allah. Artinya begini, yang bisa menurunkan hujan itu ada berapa? Yang bisa menurunkan hujan ada berapa? Ada satu, yaitu Allah. Gitu. Yang bisa memberikan rezeki ada berapa? Ada satu, yaitu Allah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur jagat raya alam semesta, hanya satu, yaitu Allah. Yang bikin kita punya anak, yang bikin kita nggak punya anak, satu, yaitu Allah. Ini perbuatan Allah, satu. Ya, selain zatnya. Nah, satu lagi, ketika orang-orang bersikap, orang-orang menyembah. Artinya, yang berhak disembah oleh seluruh manusia itu ada berapa? Satu, yaitu Allah. Sembah doang tidak, diseru, dipanggil. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Itu hanya ini. Nah, ibu sekali-sekali, ya Jibril, ya Jibril, boleh nggak? Nggak boleh. Ya Mikail, ya Rasulullah, boleh nggak? Nggak boleh. Ini gimana penyanyi-penyanyi kita ini? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nggak boleh. Rasul sudah wafat. Tidak boleh dipanggil-panggil. Yang boleh dipanggil cuman Allah. Kecuali beliau masih hidup. Ya sama dengan ibu memanggil suami. Boleh kan? Coba suami sudah wafat. Wahai suamiku. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sudah meninggal nggak boleh dipanggil-panggil. Yang boleh dipanggil padahal nggak kelihatan itu cuma satu, yaitu Allah. Nah, lihat saudara kita. Dengan entengnya, dengan bangganya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Cahaya di atas cahaya. Padahal yang cahaya di atas cahaya itu siapa? Allah. Rasulullah tidak cahaya di atas cahaya. Ya. Nah, itu salawat-salawat sesat seperti itu. Salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita taati Allah dan Rasulnya. Betul nggak? Betul ya. Allah kita taat, Rasul kita taat. Kita bela Allah dan Rasulnya. Betul. Kita
bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Salah. Untuk bertakwa hanya kepada Allah. Takwa tidak kepada Rasulullah. Ya, taat iya. Kita taati Allah dan Rasulnya, betul. Kita bela Allah dan Rasulnya. Kita cintai Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Ya. Ya Allah, ya Rasulullah. Boleh nggak? Ya Allah, ya Rasulullah. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus ya Allah saja. Demi Allah dan Rasulnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Demi Allah saja. Nggak boleh demi Allah dan Rasulnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh. Ini syirik. Ini syirik dosa terbesar. Lebih besar dari zina, khamr, judi, membunuh, dan seterusnya. Ya. Ini gunanya belajar tauhid. Ya. Bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid. Kemudian as-samad. Apa samad, Bu? Pernah dengar kata-kata samad? Ada di surat apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa samad? Iya. Tempat bergantung, tempat meminta, tempat berharap, tempat menyandarkan diri kita. Itulah Allah. As-samad. Maka boleh kita kasih nama anak kita Somad? Boleh? Nggak boleh. Kan itu nama Allah. Nggak boleh nama kita As-Somad. Ya. Kalau mau, Abdus Somad. Boleh. Ya. Kalau As-Somad tidak boleh. As-Somad itu Allah. Seperti Al-Aziz tidak boleh. Bolehnya Abdul Aziz. Ya. Abdurrahman. Abdurrahim. Ya. Dan ini harus ibu betul-betul yakini ya. Jadi yang tempat bergantung itu, tempat bersandar itu betul-betul hanya Allah. Maka jangan sekali-kali ibu tenang, nyaman, OPD. Kenapa? Karena di belakang kita jenderal. Kan suka begitu tuh. Udah tenang. Di belakang kita Kapolda. Aman, tenang. Di belakang kita Kapolri. Merasa tenang, aman. Jangan. Jangan. Amanlah ibu, pedelah ibu. Di belakang kita Allah. Tahu dari mana? Orang kita yakin ini ajaran benar. Ini sunnah Nabi. Walaupun orang-orang pada benci, nuduh, wahabilah apa. Tenang. Allah di belakang kita. Allah bersama kita. Jadi ini yang dimaksud ahsa tadi. Tadi kan kita baca man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengahsa nama-nama Allah dijamin masuk surga. Ini ahsa itu begitu. Jadi ketika ibu merasa tenang karena ibu sedang membela ajaran Allah dan Rasulnya, lalu ingat bahwa Allah itu as-samad, tempat bergantung, tempat bersandar. Nah, ibu sudah mengahsa. Jadi keliru kalau diterjemahkan, barang siapa yang menghafal nama-nama Asmaul Husna itu dijamin masuk surga. Enggak. Sekedar hafal enggak. Ahsa yang dimaksud tadi. Betul-betul faham dan diyakini. Betul-betul meyakini. Ketika meyakini seperti itu, dijamin masuk surga. Ya gimana mau meyakini kalau kita nggak paham? Gimana kita paham kalau tidak belajar? Maka jangan bosan-bosan belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid. Kesannya memang membosankan, Bu, belajar tauhid, ya kan? Beda belajar fikih, siasat syariah, belajar tentang ekonomi Islam, kan menarik tuh. Belajar tauhid, ya gitu-gitu aja. Ya. Materi tauhid itu banyak apa sedikit? Materi tauhid itu banyak apa sedikit?
sedikit. Jauh lebih banyak dengan materi fikih. Oh, kitab-kitab fikih Al-Um itu berjilid-jilid. Majmu' Syarah Muhadzab itu berjilid-jilid. Tapi kalau kitab tauhid tipis-tipis. Kitab Tauhid, Kasfus Subhat, Usul Salasah, apalagi Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah, Akidah Wasitiyah, Akidah Thahawiyah, tipis-tipis. Agak tebel itu dengan sarahnya. Ada sarahnya ya. Ini saya dengan sarahnya agak tebel. Kalau matanya doang tipis. Karena materinya sedikit. Ya tadi, Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Sedikitlah. Tapi yang sedikit itu Allah kasih waktu Rasulullah untuk mengajari para sahabat berapa? 13 tahun. Padahal cuma sedikit, tapi 13 tahun. Selama 13 tahun itu belum ada sholat, belum ada wudhu, belum ada qadzan, belum ada qomat, belum ada haramnya riba, haramnya judi, jihad, haji, umrah, puasa. Itu semua di Madinah. Sholat beberapa bulan sebelum hijrah. Ya. 13 tahun betul-betul tauhid. Dari hasil pengajaran tauhid Nabi selama 13 tahun, jadilah menghasilkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf. 10 orang dijamin masuk surga. Semuanya muhajirin semua itu. Yang 10 orang nggak ada orang Ansor. Nggak ada, artinya asli Mekah, artinya bersama dengan Nabi selama 13 atau 12 atau 11 tahun itu. Awal-awal masuk Islam. Maka sabarkan. Kalau ibu merasa bosan, ini mulu pelajaran, ya sabar. Ya. Ya, mungkin kita lanjut dengan soal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan.